malam hari ini kita akan menyaksikan dua nama yang telah membuktikan diri. Pergi, makin lama makin menjadi. Juara 2 rasa juara 1, Fallen dirampok di depan mata publik. Sebuah sejarah kelam baru saja tercipta di panggung DA7. Saat seluruh Indonesia menantikan penobatan sang juara, jutaan pasang mata justru dipaksa menyaksikan kenyataan yang menyakitkan. Fallen Pamekasan, sang pemilik vokal nyaris sempurna, harus puas di posisi kedua dalam sebuah keputusan yang memicu amarah nasional. Mengapa publik secara serentak menyebut kemenangan Fallen telah dirampok secara sistematis di depan mata kita sendiri? Tim investigasi kami telah membedah 10 laporan utama di balik skandal penilaian yang paling menghebohkan tahun ini. Inilah alasan mengapa Fallen adalah juara 2 dengan rasa juara 1 yang sesungguhnya. Sebagai reporter yang berdiri di baris depan saat malam penobatan, saya merasakan sebuah ketegangan yang tidak wajar di udara. Secara teknis, Fallen Pamekasan memberikan performa yang nyaris sempurna di babak grand final. Ia menyuguhkan kontrol nada yang presisi, cengkok yang matang, dan improvisasi yang membuat seluruh juri berdiri memberikan tepuk tangan. Namun, saat hasil akhir diumumkan, papan skor justru menunjukkan angka yang berlawanan dengan realitas di panggung. Investigasi kami di lapangan mencatat adanya kebingungan massal di wajah penonton studio. Ada jeda sunyi yang panjang sebelum sorakan kecewa mulai pecah. Bagaimana mungkin kontestan yang mendominasi seluruh segmen penilaian secara kualitas vokal harus berakhir di posisi kedua? Ini adalah anomali pertama yang kami catat. Kami melihat adanya ketidakselarasan antara apresiasi lisan para juri dengan hasil angka yang keluar. Seolah-olah ada sebuah skenario yang sudah tertulis di belakang layar, mengabaikan fakta musikalitas yang baru saja tersaji secara nyata di depan jutaan mata. Fallen tidak hanya bernyanyi, ia memberikan sebuah standar baru, namun sistem justru memberinya ganjaran yang terasa sangat tidak adil. Investigasi kami beralih ke ranah digital dan opini publik yang meledak sesaat setelah pengumuman juara. Istilah juara 2 rasa juara 1 bukanlah sekedar hiburan bagi Fallen, melainkan sebuah gerakan protes masif dari rakyat Indonesia. Data dari berbagai platform media sosial menunjukkan bahwa keterlibatan penonton pada konten Fallen mencapai 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan sang pemenang utama. Reporter kami memantau ribuan komentar yang menyatakan rasa tidak percaya dan kekecewaan yang mendalam. Publik merasa bahwa kemenangan Fallen telah dirampok secara sistematis di depan mata mereka sendiri. Ini adalah fenomena di mana masyarakat merasa hak suara dan apresiasi mereka terhadap kualitas seni telah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Di mata rakyat, mahkota juara yang diberikan secara administratif tidak memiliki nilai sekuat gelar juara di hati rakyat yang kini disandang Fallen. Kekuatan massa ini menjadi bukti bahwa publik tidak bisa lagi dibohongi dengan hasil akhir yang dianggap tidak masuk akal. Fallen Pamekasan telah memenangkan pertempuran opini, menjadikannya pemenang moral yang sesungguhnya di tengah sistem kompetisi yang kini dipertanyakan integritasnya. Tim kami melakukan wawancara dengan beberapa pakar musik dan akademisi vokal untuk membedah kualitas Fallen dibandingkan dengan hasil akhir kompetisi. Para ahli menyatakan bahwa Fallen memiliki paket lengkap yang sulit ditemukan tandingannya. Kematangan teknik diafragma, kecerdasan dalam interpretasi lirik, dan orisinalitas warna suara menjadikannya sosok yang siap industri. Dalam investigasi teknis ini, kami menemukan bahwa Fallen hampir tidak melakukan kesalahan pitch sedikit pun di babak final, sebuah pencapaian yang sangat langka di bawah tekanan kompetisi tinggi. Reporter kami mencatat bahwa secara musikalitas, Fallen sudah berada di level profesional yang siap masuk ke dapur rekaman internasional. Pengakuan juara 2 rasa juara 1 muncul karena kualitas vokalnya dianggap terlalu tinggi untuk hanya menempati posisi kedua. Kritik pedas pun dialamatkan kepada tim penilai. Apakah parameter yang digunakan benar-benar murni kualitas suara atau ada faktor lain yang tidak transparan? Ketajaman vokal Fallen semestinya menjadi indikator utama, namun malam itu seni seolah kalah oleh angka-angka yang misterius. Koresponden kami di Pamekasan melaporkan suasana yang sangat memilukan pasca pengumuman juara. Di sana, ribuan warga yang menggelar nonton bareng seolah terpukul oleh kenyataan pahit tersebut. Harapan besar untuk melihat putra daerah terbaik mereka mengangkat piala utama harus pupus karena hasil yang dianggap tidak adil. Investigasi kami di lapangan menemukan bahwa warga merasa perjuangan Fallen selama ini telah dikhianati oleh sistem. Ada rasa amarah yang bercampur sedih. Pamekasan yang biasanya riuh dengan perayaan prestasi mendadak muram.
Para tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa meskipun Valen hanya meraih posisi kedua, bagi warga Madura, ia tetaplah juara dunia. Luka ini bukan hanya soal kekalahan dalam lomba, tapi soal rasa keadilan yang tercederai. Laporan kami mencatat bahwa dukungan untuk Valen justru semakin militan setelah peristiwa ini. Warga mulai menggalang gerakan juara sejati tanpa piala sebagai bentuk protes dan dukungan moral bagi Valen agar tetap tegak berdiri, meski kemenangannya dianggap telah dirampok oleh sistem penilaian yang tidak berpihak pada kualitas. Salah satu poin paling panas dalam investigasi reporter kami adalah mengenai transparansi sistem polling dan penilaian juri. Munculnya narasi dirampok dipicu oleh ketidakterbukaan data yang bisa diakses publik secara real-time. Kami mencoba menelusuri bagaimana fluktuasi suara bisa berubah drastis di menit-menit akhir pengumuman. Banyak saksi mata dan penonton setia yang merasa ada keganjilan dalam pergerakan angka dukungan. Sebagai jurnalis, kami menuntut akuntabilitas dari pihak penyelenggara. Jika kualitas vokal Valen sudah mutlak diakui juri, mengapa dukungan suara bisa berbanding terbalik secara mendadak? Investigasi ini mengungkap keresahan publik akan adanya intervensi kepentingan komersial yang lebih memilih profil tertentu dibandingkan murni kualitas bakat. Valen dianggap sebagai korban dari skema industri yang mungkin menganggap popularitas daerah tertentu lebih menguntungkan secara bisnis. Laporan ini menjadi gugatan terbuka bagi industri televisi nasional untuk kembali ke jalan kejujuran dalam menghargai bakat anak bangsa agar tidak ada lagi talenta besar yang merasa dirampok di masa depan. Kami mendapatkan pernyataan dari beberapa musisi senior yang merasa gusar dengan hasil DA7. Mereka melihat bahwa Valen adalah aset berharga yang harusnya diprioritaskan. Bahkan beberapa orang dekat dari lingkaran sang Raja Dangdut memberikan sinyal bahwa secara kualitas, Valen adalah yang terbaik. Investigasi kami mencatat bahwa para maestro ini melihat aura juara pada Valen yang tidak dimiliki oleh kontestan lain. Pengakuan dari para ahli ini semakin memperkuat posisi Valen sebagai juara 2 rasa juara 1. Mereka menyayangkan jika keputusan sebuah ajang bergengsi didasarkan pada hal-hal di luar musikalitas. Reporter kami di lapangan merasakan adanya solidaritas dari sesama musisi untuk tetap merangkul Valen. Mereka percaya bahwa industri yang sesungguhnya akan memberikan tempat yang lebih tinggi bagi Valen dibandingkan sang juara resmi. Fakta bahwa para tokoh musik besar memberikan pembelaan secara tersirat maupun terang-terangan membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam mekanisme penentuan pemenang malam itu, dan Valen adalah pihak yang paling dirugikan. Tim reporter kami terus memantau kondisi mental Valen setelah malam final yang kontroversial tersebut. Dalam sebuah wawancara singkat di belakang panggung, Valen tampak berusaha tegar, namun sorot matanya yang sembab tidak bisa menipu kamera. Ia harus menerima kenyataan menjadi juara kedua di tengah gelombang dukungan yang menginginkannya menjadi nomor 1. Investigasi kami terhadap aktivitasnya pasca kompetisi menunjukkan bahwa Valen lebih banyak menghabiskan waktu dengan berdoa dan menyendiri. Ia merasa telah memberikan segalanya, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan besar masyarakat. Namun, luar biasanya, Valen tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak manapun. Sikap kesatria ini justru semakin membuat publik merasa iba dan marah. Valen menunjukkan kelasnya sebagai bintang yang beradab. Ia tidak melawan dengan kata-kata, tapi diamnya adalah sebuah tamparan bagi mereka yang dianggap merampok kemenangannya. Laporan ini menunjukkan bahwa mentalitas Valen benar-benar mentalitas juara 1, meskipun ia harus pulang dengan piala juara 2. Investigasi kami beralih ke kacamata bisnis dan branding. Fenomena juara 2 rasa juara 1 ternyata membuat nilai jual Valen melonjak drastis. Para pengamat industri hiburan menyebutkan bahwa Valen mendapatkan bonus simpati yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikannya target utama para pengiklan dan produser musik pasca DA7. Kami mencatat bahwa jumlah pengikut sosial medianya justru tumbuh lebih pesat dibandingkan sang juara pertama. Laporan ini membuktikan sebuah ironi, meskipun gelarnya dirampok, Valen justru mendapatkan kemenangan ekonomi dan popularitas yang jauh lebih masif. Valen telah menjadi martir keadilan di dunia dangdut, di mana orang-orang mendukungnya bukan hanya karena suaranya, tapi karena rasa empati terhadap ketidakadilan yang ia alami. Prediksi reporter kami adalah Valen akan jauh lebih sukses dan bertahan lama di industri musik dibandingkan mereka yang menang secara formal, namun tidak mendapatkan pengakuan murni dari hati publik. Laporan investigasi kami merangkum poin-poin krusial yang harus dirubah dalam sistem kompetisi di masa depan. Kasus Valen Pamekasan menjadi pelajaran berharga bahwa objektivitas harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Publik menuntut adanya transparansi penilaian juri yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik musikalitas. Investigasi kami menemukan bahwa banyak penonton yang kini merasa ragu untuk berpartisipasi dalam voting berbayar di masa depan jika hasilnya tetap tidak mencerminkan kualitas di atas panggung.
Valen telah menjadi simbol perubahan. Ia adalah suara yang memaksa industri televisi untuk berbenah. Reporter kami mencatat bahwa diskursus mengenai keadilan bagi Valen telah membuka ruang diskusi sehat tentang bagaimana seharusnya sebuah kompetisi seni dijalankan. Jangan sampai talenta besar seperti Valen harus selalu menjadi tumbal dari sistem yang dianggap tidak transparan. Valen adalah pemenang yang sesungguhnya karena ia telah berhasil memicu perubahan kesadaran pada penonton Indonesia. Menutup laporan panjang ini, tim investigasi kami menyimpulkan bahwa Valen Pamekasan secara sah dapat disebut sebagai juara sejati DA7, meskipun secara administratif ia menempati posisi kedua. Narasi bahwa kemenangannya dirampok bukan tanpa dasar. Ia didukung oleh fakta kualitas vokal, dukungan massa yang luar biasa, dan pengakuan dari para maestro musik. Valen telah membuktikan bahwa martabat tidak ditentukan oleh piala emas, melainkan oleh integritas dan cinta dari rakyat. Pamekasan dan seluruh pendukungnya tidak perlu berkecil hati, karena sejarah akan mencatat Valen sebagai sosok yang paling bersinar di musim ini. Prediksi akhir kami, Valen akan menjadi legenda baru dangdut Indonesia yang akan melampaui batas-batas ajang pencarian bakat. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya karena ia telah berhasil mempertahankan kejujuran dalam seninya meskipun dunia sedang tidak adil kepadanya. Laporan ini adalah penghormatan bagi seluruh perjuangan Valen Pamekasan, sang juara di hati rakyat yang takkan pernah bisa dirampok oleh sistem manapun.